Assalamualaikum, saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu model-model PTK menurut para ahli. Nama saya Widiana Putri. Saya ingin memperbaiki makalah yang salah tadi. Jadi di sini saya sudah paparkan ada 6 model-model PTK menurut para ahli. Yang pertama itu ada model PTK menurut Kurt Lewin. Yang kedua ada model PTK menurut Chemist dan M.C. Taggart. Yang ketiga ada model PTK menurut John Elliott. Yang keempat ada model PTK menurut M.C. Kernan. Yang kelima ada model PTK menurut Dave E. Booth. Dan yang keenam ada model PTK menurut Cohen DKK. Nah, model Kurt Lewin pada tahun 1946. Konsep pokok penelitian tindakan model Kurt Lewin terdiri dari 4 komponen. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning, tindakan atau acting. Yang ketiga pengamatan atau observing. Yang keempat ada refleksi atau reflecting. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan apa itu perencanaan dalam model Kurt Lewin, yaitu pada penyusunan perencanaan ini, pada tahap ini kegiatan yang harus dilakukan adalah membuat RPP terdahulu sebelum kita melakukan penelitian. Terus mempersiapkan fasilitas dari sarana pendukung yang diperlukan di kelas. Mempersiapkan instrumen untuk merekam dan menganalisis data mengenai proses dan hasil tindakan. Melaksanakan tindakan atau peneliti melakukan tindakan yang telah dirumuskan dalam RPP dalam situasi yang aktual. Terus yang keempat itu ada pengamatan atau observing, di mana pada tahap ini yang harus dilakukan adalah mengamati perilaku siswa, siswi yang sedang mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kelima itu ada melakukan kegiatan refleksi atau reflecting, di mana pada tahap ini yang harus dilakukan adalah mencatat hasil observasi, mengevaluasi hasil observasi, di mana apakah perencanaan tindakan pengamatan tadi sudah berjalan dengan baik untuk melakukan penelitian, menganalisis hasil pembelajaran, mencatat kelemahan-kelemahan untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan siklus berikutnya sampai tujuan PTK ini tercapai atau berhasil. Nah, di sini ada siklus gambar. Nah, jadi ini adalah perencanaannya adalah siklus PTK, di mana ada aksi perencanaan, aksi observasi, refleksi. Oke. Setelah gambar di atas tadi, akhirnya dapat dikumpulkan menjadi beberapa siklus seperti ini. Perencanaannya. Nah, di sini sudah terlihat ada gambar-gambar refleksi, ada observasi. Nah, disinilah siklus. Jika kalian membuat penelitian, kalian bisa mengikuti siklus yang ada di bawah ini. Selanjutnya, model Chemist dan M.C. Taggart pada tahun 1988. Model ini merupakan pengembangan dari konsep dasar yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin. Dalam perencanaannya, Chemist menggunakan sistem spiral refleksi diri yang dimulai dengan yang pertama ada rencana atau planning, tindakan atau acting, pengamatan atau observing, keempat itu refleksi atau reflecting. Nah, dalam melaksanakan penelitian ini telah memiliki seperangkat rencana tindakan yang didasarkan pengalaman sehingga dapat langsung memulai tahap tindakan penelitian. Jadi, komponen-komponen yang ada di model Chemist dan M.C. Taggart ini sama dengan model Kurt Lewin. Yang berbeda itu hanya saja di model Chemist ini dan M.C. Taggart ini dikembangkan kembali dari model si Kurt Lewin tadi, di mana komponennya itu sama, ada 4 tadi, rencana, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Ya, ini dia siklusnya. Kalau kalian membuat PTK model M.C. Taggart ini bisa kalian lihat di sini. Jadi kenapa model M.C. Taggart dan model Chemist ini bisa dikatakan menjabarkan dari model Kurt Lewin? Karena di dalam suatu siklus terdiri atas 4 komponen. Jadi karena komponennya ini sama, makanya bisa dia kembangkan dari model Kurt Lewin tadi. Nah, selanjutnya ini adalah siklus gambar jika kalian ingin membuat penelitian memakai model M.C. Taggart. Nah, selanjutnya ada model John Elliott. Model ini adalah
model yang menekankan kepada proses untuk mencoba hal-hal baru dalam proses pembelajaran. Masalah yang angkat dalam penelitian tetap berada dalam lingkup permasalahan yang dihadapi oleh guru. Nah, model PTK John Elliot ini lebih rinci dibandingkan dengan model Kurt Lewin dan model Chemist M.C. Taggart. Nah, kenapa dikatakan demikian? Karena dalam setiap siklus terdiri dari beberapa aksi, yaitu antara 3 sampai 5 aksi tindakan. Nah, sementara itu, setiap aksi kemungkinan terdiri dari beberapa langkah yang terrealisasi dalam bentuk kegiatan. Belajar mengajar. Maksud disusunnya secara terinci pada PTK model John Elliot ini supaya terdapat kelancaran yang lebih tinggi antara taraf-taraf di dalam penelaksanaan atau aksi proses belajar mengajar. Jadi dijelaskan juga bahwa terincinya setiap aksi atau tindakan sehingga menjadi beberapa langkah itu dapat diselesaikan dalam beberapa rupa yang menyebabkan John Elliot ini menyusun model PTK yang berada secara skematis dengan kedua model sebelumnya. Nah, jadi seperti siklus di bawah ini. Nah, ini dia siklusnya. Siklus pertama, siklus kedua, dan siklus ketiga. Kalian bisa membuat, nanti kalau penelitian bisa mengikuti siklus-siklus yang ada di bawah ini. Tahapan-tahapannya. Oke, selanjutnya. Model M.C. Kernan pada tahun 1991. Model ini dinamakan proses waktu karena penting untuk mengingat bahwa kita tidak perlu selalu terikat oleh waktu, terutama untuk pemecahan permasalahan dalam penelitian. Nah, menurut M.C. Kernan sendiri ada 7 langkah yang harus dicermati dalam PTK. Beda dari tadi ya, kalau tadi itu ada 4 komponen atau langkah, di sini ada 7 langkah. Yang pertama itu adalah analisis situasi. Rekonstruksi atau definisi masalah gitu ya. Kita menganalisis suatu situasi, kita mencari masalah gitu. Jadi guru itu mengidentifikasi masalah yang memerlukan tindakan untuk mengatasinya. Terus kedua ada perumusan dan klarifikasi permasalahan. Di mana setelah masalah ditetapkan dilakukan analisis. Melakukan analisis kebutuhan untuk menetapkan tindakan yang digunakan untuk perangkat-perangkat yang diperlukan memecahkan masalah, termasuk juga pemahaman peneliti terhadap teori, filosofi, langkah-langkah penerapan tindakan. Yang ketiga itu ada hipotesis tindakan, di mana setelah kebutuhan pemecahan tindakan teridentifikasi, peneliti membuat hipotesis tindakan agar upaya pemecahan tindakan dapat dilakukan. Yang keempat itu adalah penerapan tindakan atau bisa kita sebut sebagai implementasi. Pada tahap implementasi ini, guru melaksanakan apa yang telah direncanakan dalam bentuk tindakan pada proses pembelajaran. Nah, setelah itu ada evaluasi hasil tindakan, di mana dilaksanakan sebelum pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan siklus yang telah berlangsung. Setelah itu mengambil keputusan untuk pengembangan selanjutnya. Jadi dari pengambilan keputusan dilakukan dapat menjurus kepada kesimpulannya seperti ini bisa kita katakan. Apakah melanjutkan pada pelaksanaan siklus selanjutnya atau kembali untuk mengevaluasi kegiatan awal siklus yang sudah dilakukan. Nah, yaitu jadi kita bisa lihat lagi menganalisis perumusan, hipotesis, penerapan tindakan, evaluasi hasil. Nah, jadi kita bisa lihat lagi dari ini. Nah, ini akan saya munculkan gambar ini dari gambar siklus M.C. Kernan ya. Nih, jadi kalau kalian membuat PTK kalian bisa mengikuti siklus-siklus ini, langkah-langkahnya sudah ada. Ya, selanjutnya model Ebut pada tahun 1985. Menurut Dave Ebut ini, PTK adalah suatu studi yang sistematis dari praktek-praktek pendidikan oleh sekelompok orang atau partisipan melalui tindakan yang mereka praktekkan sendiri dan melalui refleksi yang juga mereka lakukan sendiri terhadap efek tindakan-tindakan yang telah dilakukan. Nah, model Ebut sendiri ini memperhatikan alur logika, penelitian, tindakan, dan memperlihatkan adanya perbedaan antara teori sistem dan membuat sistem tersebut dalam bentuk kegiatan operasional, di mana pada bagian rekoneksi atau Ebut ini berpendapat
dengan penafsiran Eliot mengenai recognize-nya si kemis tadi yang seakan-akan hanya berkaitan dengan penemuan fakta saja. Padahal menurut si Ebut ini recognize ini mencakup kegiatan-kegiatan banyak. Contohnya misal kegiatan diskusi, negosiasi, menyelidiki kesempatan, mengakses kemungkinan dan kendala atau mencakup secara keseluruhan analisis yang dilakukan. Jadi menurut Ebut ini sendiri, dia tuh cara yang tepat untuk memahami proses penelitian tindakan ialah dengan memikirkannya sebagai suatu seri dari siklus yang berturut-turut. Dengan setiap siklus mencakup kemungkinan masuknya balik informasi di dalam dan di antara siklus. Jadi deskripsi ini mungkin tidak begitu rapi dibandingkan dengan membayangkan proses itu sebagai spiral atau dengan bagian representasi. Bagaimanapun menurut Ebut, proses penelitian tindakan pendidikan yang ideal adalah seperti yang digambarkan di atas. Jadi nih, seperti yang sudah dia paparkan. Jadi di sini ada siklus. Siklus menurut Ebut. Di sini dari perubahan pemikiran, pemikiran awal, perubahan pemikiran, recognize second ke rencana baru dan pelaksanaan tindakan di sini. Ya. Setelah itu ada model PTK menurut Cohen DKK. Nah, di sini saya sudah paparkan langkah-langkah PTK model Cohen DKK. Di sini beda dengan yang MC Taggart tadi atau Kurt Lewin tadi. Definisi langkah-langkahnya itu atau metodenya itu sangat berbeda di sini. Ya, yang pertama itu ada mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Jadi yang dianggap itu penting ya dan kritis yang harus segera dicarikan penyelesaiannya dalam pembelajaran sehari-hari. Antara lain ruang lingkup masalah, identifikasi masalah, dan perumusan masalah. Terus yang kedua itu ada analisis masalah. Jadi masalah itu perlu dilakukan untuk mengetahui dimensi-dimensi problem yang ada untuk mengidentifikasi aspek-aspek pentingnya sebagai dapat memberikan penekanan tindakan. Yang ketiga itu ada merumuskan hipotesis tindakan. Jadi merumuskan hipotesis tindakan dalam PTK itu bukan hipotesis perbedaan atau hubungan. Jadi dia melainkan hipotesis tindakan saja. Jadi rumusan hipotesis tindakan memuat jawaban sementara terhadap persoalan yang diajukan dalam PTK. Jadi jawaban itu masih bersifat teoretik dan dianggap benar. Yang keempat itu membuat rencana tindakan dan pemantauan. Jadi rencana tindakan memuat informasi-informasi tentang hal-hal yang pertama itu misalnya kayak apa yang diperlukan untuk menemukan kemungkinan pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Yang kedua itu ada misalnya kayak alat-alat dan teknik yang diperlukan untuk mengumpulkan data. Setelah itu rencana pencatatan data dan pengolahannya. Yang keempat itu rencana untuk melaksanakan tindakan dan evaluasi hasil. Yang kelima itu pelaksanaan tindakan dan pencatatan pelaksanaan tindakan yang telah direncanakan. Jadi dia tuh hendaknya harus fleksibel untuk mencapai perbaikan yang diinginkan dalam model penelitian Cohen DKK ini tadi. Terus yang kelima itu tuh ada mengelola dan menafsirkan data. Apa sih itu? Jadi semua catatan itu dalam mengelola dan mendefinisikan data itu hendaknya dilihat dan dijadikan landasan untuk refleksi. Jadi dalam hal ini tuh peneliti tuh harus membandingkan isi catatan yang dilakukan tim untuk menentukan hasil temuan. Jadi semua yang terjadi itu baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan itu perlu dianalisis kembali untuk menentukan apakah ada nggak sih perubahan yang signifikan ke arah perbaikan gitu ya. Terus yang ketujuh itu, yang terakhir itu adalah pelaporan hasil. Jadi pelaporan hasil dari analisis data itu dilaporkan secara lengkap tentang pelaksanaan tindakan yang telah direncanakan. Maupun tentang perubahan yang mungkin terjadi. Jadi itulah langkah-langkah dari PTK dari 1 sampai 7 saya sudah menjelaskan. Nah, jadi hanya ini yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan dari model-model PTK yang saya paparkan. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Ya, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.